teman-teman, hari ini Saloma akan nyanyi aku 12 murid Yesus.
Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Olajelo, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Terima kasih. Halo adik-adik semua yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Halo adik-adik semua yang ada di sini, Halo, apa Mem. kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, semangat sekali. Oke, karena hari Minggu adalah hari yang kita tunggu-tunggu untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mem mau tanya nih, siapa yang tahu nama binatang yang diciptakan Tuhan untuk membangunkan orang di pagi hari? Ayam. Wow, bener. Ada lagunya, tahu nggak? Tahu, Mem. Oh iya, bahasa Bataknya ayam apa ya? Manuk, iya. Jadi kita akan menyanyikan sebuah lagu Marta Kahuak Manuki. Kak Kevin. Berarti benar-benar udah dungo nih ya? Udah belum? Udah, Mem. Oh iya, bagus. Oh iya, kalau kita sudah dungo, udah nyanyi, ada sukacita nggak? Ada, Mem. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua, Aku Bahagia, Aku Bahagia. Kak Kevin. Karena Tuhan Yesus
angkat satu pujian lagi, adalah Sukacita di Hatiku, Kak Kevin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Yesus yang baik, karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Dan Engkau memberkati kami sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 15, ayat 1 tambah ayat yang ketiga. Saringan
Kita akan mendengarkan hukum Taurat dan artinya. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mendengarkan titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Pujian, kasihnya pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekarang kita akan mendengarkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan Agustus. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau kan orang yang lapar, apa yang engkau inginkan sendiri dan menguasai hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kembali kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang mengikuti ibadah online kita hari ini. Mari kita dengarkan warta sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini, minggu ke-10 setelah Trinitatis. Nats khotbah tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 dengan tema Allah mengampuni segala dosa manusia. Kami, guru-guru sekolah minggu, mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah online kita di setiap minggunya di channel YouTube kesayangan kita, HKBP Pagaran Nauli. Nah, pada saat ibadah,
kami sangat menghimbau adik-adik semua sama seperti mengikuti ibadah di gereja, adik-adik berpakaian yang rapi, sopan, mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan kepada Sintuawek atau guru-guru sekolah minggu agar diserahkan nantinya ke gereja. Warta berikutnya, adik-adik sekolah minggu, kami sangat berharap agar adik-adik sekolah minggu selalu bersemangat untuk mengerjakan kuis di akhir ibadah online. Nanti kuis yang telah dikerjakan boleh dikirimkan kepada wali horong masing-masing. Wali horong pertama itu ada Miss Emma, horong 2 Miss Rotua, dan horong 3 Mem Belinda. Nah, adik-adik kan sudah kenaikan kelas nih, udah semester baru ya. Miss kembali ingatkan, kategori horong buat horong 1 itu dimulai dari prasekolah, TK, kelas 1 dan kelas 2 SD. Untuk di horong 2, kelas 3 sampai dengan kelas 5 SD. Horong 3, kelas 6 SD sampai SMP. Terakhir, kami guru-guru sekolah minggu mengajak adik-adik semua untuk berpartisipasi dalam kegiatan ibadah online kita dan bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu. Demikian warta kita, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426.
Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas. Remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus nyatalah, ramani dan cemerlang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur atas berkah dan karunia Engkau berikan kepada kami, Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bimbing kami, didik kami Bapa, sehingga kami dapat melaksanakan semua perintah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, amin. Nas hari ini, minggu ini tanggal 16 Agustus, dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Yuk buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Begini firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebelum Miss menceritakan firman Tuhan, Miss mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu. Apa itu dosa? Dosa itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan atau hukum Taurat Tuhan. Lantas, semua manusia itu berdosa? Ya, berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Bahkan manusia pertama pun melakukan dosa. Siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Semenjak Allah menciptakan alam semesta dan manusia melakukan dosa. Di mana mereka ditempatkan? Di Taman Eden, ya kan? Apa mereka perbuat sehingga mereka melakukan dosa? Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah larangan. Dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ayo kita buka. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Begini firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itulah perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Jangan engkau memakan buah larangan, buah pohon pengetahuan yang baik dan tidak
baik. Tapi Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dia mendengarkan si iblis. Sehingga Adam dan Hawa melakukan dosa. Dan Tuhan Allah menghukum Adam dan Hawa. Dari Kejadian 3 ayat 23. Kita baca ya, begini firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan taman di mana ia diambil. Dan akhirnya Allah menghukum Adam dan Hawa, mengusir dari Taman Eden. Dari Kisah Kejadian 3 ayat 23, menghukum. Nah, dari kejadian ini berarti Tuhan Allah sangat membenci dosa, sangat membenci yang namanya dosa. Tuhan Allah selalu mengarahkan, menginginkan bahwa manusia itu hidup hanya firman saja dan melaksanakan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Yaitu hukum Taurat. Namun manusia ingin bertentang dengan Tuhan, tidak setia dengan Tuhan, sehingga manusia melakukan dosa. Dia hanya mendengarkan iblis dan menggoda manusia sehingga jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, berbuat dosa, hubungan manusia dengan Allah itu terjalin dengan baik, ya kan? Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia itu menjadi rusak. Ya, seperti Roma 3 ayat 23. Begini firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, maksudnya manusia sudah rusak hubungan dengan Allah. Bukan hanya rusak saja, tapi juga kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Hubungan kita sudah rusak. Kemuliaan Allah dalam diri kita sudah hilang. Jadi apalah kita dapatkan dari Allah? Yaitu kematian. Hukuman. Apa hukumannya? Kematian. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kematian yang kita dapatkan sekarang. Kalau Tuhan Allah tidak mau mengampuni dosa kita, yang sampai sekarang kita hanya hukuman, yaitu kematian. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih Tuhan kepada manusia itu sangat besar, ya, sehingga manusia diselamatkan. Seperti dalam Roma 6 ayat 23. Ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti bahwa seharusnya hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat adalah kematian. Tetapi karena kasih setia yang besar, Tuhan masih mengampuni dosa kita. Ya kan, sehingga manusia diselamatkan. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16. Begini firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Maksudnya, hanya kasih karunia Tuhan kita diselamatkan dari dosa, dari kematian, dosa-dosa kita. Yang berbuat dosa siapa? Kita kan, manusia kan. Karena manusia yang berbuat dosa, bukan Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah
datang ke dunia ini hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari maut, ya kan? Nah, dari kitab ini yaitu Yohanes 3 ayat 16 tadi, berarti Tuhan Yesus sayang sama kita. Ya. Ingat, kalau kita berbuat dosa dan Tuhan Allah tidak mengampuni kita, kita sebagai manusia ini tidak ada apa-apanya dengan di mata Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena kita yang berbuat dosa. Berarti kita lah yang menanggung akibatnya. Ya kan, kita yang menanggung hukuman dari Tuhan. Tapi dengan kasih setia Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Jadi berarti itu manusia sangat berharga di mata Tuhan. Makanya kita diselamatkan oleh Tuhan, ya kan? Nah, sebagai kita, ya manusia yang diselamatkan oleh Tuhan, ya kan? Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan seperti firman Allah harus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan Tuhan. Maksudnya, kita harus menjalankan firman Tuhan, perintah Tuhan. Makanya firman Allah itu tumbuh dalam hidup kita dan di dalam hati kita. Kedua, menyadari dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti di ayat 8 tadi, 1 Yohanes ayat 8 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, Tuhan Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi kalau kita betul-betul bertobat dan tidak melakukan dosa. Kalau ya Tuhan, hari ini aku bertobat, besok lakukan dosa lagi. Ya Tuhan, aku hari ini bertobat, besok lakukan dosa lagi. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan juga sangat benci jika kita sebagai manusia berdosa tidak mau mengakui dosa kita, karena setiap hari kita pasti berdosa. Contohnya berbohong demi kebaikan tetaplah dosa. Bohong tetap bohong. Bohong itu adalah tetap berdosa walaupun kita berbohong demi kebaikan, ya. Dan kita harus mengakui. Kalau kita tidak mengakui seperti di ayat 8 dan ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita menipu diri sendiri. Dan Tuhan, kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, itu namanya bohong. Dan ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi tidak ada artinya. Ya, jadi harus seperti di ayat 8, mengakui dosa kita. Nah, ketiga, sebagai orang diselamatkan oleh Tuhan, ketiga, kita jangan dendam. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, apapun itu salahnya, kita harus datangin orang itu dan meminta maaf. Ingat, kita butuh berkat oleh orang lain. Kita bukan butuh berkat Tuhan saja, tapi orang lain juga, karena orang lain juga mendoakan kita. Ya, adik-adik sekolah minggu mau nggak dapat kutukan? Tidak kan? Nah, kalau ada orang yang membenci sama kita, berarti bukan berkat yang kita dapatkan, tapi kutukan. Jadi kalau kita berbuat salah sama orang, kita harus datang orang itu, ya kan?
kita meminta maaf kepada dia. Ya, dan sama dengan orang itu. Oh, kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita harus memaafkan. Ya, harus memaafkan. Seperti lagunya mengampuni, mengampuni. Tahu kan lagu adik-adik? Bang Kevin. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Kalau kita mengampuni orang, hati kita menjadi lega. Seperti doa Bapa kami, ya. Matius 6 ayat 12. Begini firman Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Tuhan Yesus saja mengampuni dosa kita, ya. Tapi kita sesama manusia, kenapa kita nggak bisa mengampuni? Seberapa besar sih dosanya? Dosa kita aja lebih besar kepada Tuhan. Tuhan aja mengampuni. Kenapa ke sesama manusia kita tidak? Sebelum dia meminta maaf kepada kita, kita harus mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus mengampuni. Ya, berapa kali kita mengampuni adik-adik sekolah minggu? Apa kita cuma sekali aja mengampuni? 2 kali? 3 kali? Tidak kan? Kita mengampuni 70 kali 7 kali 7, artinya tak terbatas. Setiap saat kita mengampuni. Tuhan Yesus saja mati untuk kita. Untuk demi dosa kita diampuni. Kenapa kita sesama manusia tidak bisa? Berarti kita pendendam kali. Ya. Jadi kita harus sama seperti Tuhan Yesus mengampuni. Besar kecil, apapun itu kesalahan yang mereka perbuat sama kita, kita harus ampuni. Ya. Begitu juga kalau kita berbuat dosa kepada orang lain, berbuat kesalahan, apapun itu kesalahan kita, kita harus datangin orang itu, meminta maaf, dan tidak mau melakukan dosa lagi, bertobat. Sama seperti kita meminta ampun kepada Tuhan. Berarti kita yang mendatangi Tuhan kan dengan berdoa.
Kita yang datangi Tuhan dengan berdoa, kita meminta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Dosa kita. Tuhan aja mengampuni dosa kita. Seberat apapun dosa manusia, Tuhan mengampuni. Kenapa kita tidak sebagai manusia? Ya. Nah, seperti ada lagunya, ketika hatiku. Tahukah lagunya kan? Bang Kevin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Walaupun hati kita tersakiti, kita harus mengampuni karena Tuhan Allah duluan tersakiti ketimbang manusia. Kan bawa dosa kan manusia, bukan Tuhan. Jadi yang tersakiti pertama kali hatinya siapa? Tuhan Tuhan Yesus, bukan manusia. Kita tersakiti karena manusia ke manusianya. Ya. Yang pertama kali tersakiti Tuhan Yesus karena kita menyakiti hati Tuhan Yesus tapi dengan kasih setianya Tuhan mengampuni, diselamatkan dari kematian karena dosa kita, upah dosa adalah maut. Ingat, jika Tuhan
Yesus tidak mau mengampuni dosa kita, kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita tidak berharga. Kita langsung dihukum aja, dimati. Tapi dengan kasih setianya kita berharga. Saking berharganya kita manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, kita diselamatkan. Ya. Nah, sekian dulu, demikian hari ini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Kini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa di surga. Bapa, jadikanlah kami melaksanakan perintah-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami manusia berdosa, ampunilah kami atas kesalahan kami. Apapun itu kesalahan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 sambil mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan menutup kebaktian kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.
bisa